Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mendownload XAMPP dan Slim. Langkah yang pertama, kita download dulu aplikasi SIM dan Slimnya. Kita download yang versi terbaru. Langkah selanjutnya, kita buka folder dari dua aplikasi yang sudah kita download tadi. Kemudian install SIM-nya terlebih dahulu. Kita oke saja. Terus kita next. Kita pilih local disk C untuk menyimpan file dari SIM ini. Lalu kita next. Lalu kita next lagi, kemudian kita tunggu saja proses dari instalasinya. Setelah instalasi kita klik finish, kemudian muncul kontrol panel dari aplikasi SIM-nya. Lalu kita klik startup dari dua opsi tersebut. Langkah selanjutnya, kita buka search Google, kita klik localhost _dashboard _. Lalu kita enter aja. Apabila muncul tampilan seperti ini, berarti instalasi SIM-nya sudah berhasil. Kemudian kita buat database-nya. Database-nya tidak boleh menggunakan spasi. Di sini saya buat aja pustaka_umat. Lalu kita pilih create. Pembuatan database-nya sudah berhasil. Setelah membuat database, langkah selanjutnya kita buka folder Slim, lalu kita ekstrak data dari Slim tadi. Kita klik ekstrak saja, lalu kita tunggu proses dari ekstrak Slim ini. Setelah selesai diekstrak data dari Slim ini, lalu kita buka filenya. Kemudian kita copy file yang sudah kita ekstrak tadi. Kemudian kita buka local disk C, lalu kita klik file SIM-nya, lalu kita klik httdocs, kemudian kita pastikan file Slim yang sudah kita ekstrak tadi, lalu kita ganti rename-nya sesuai dengan database yang sudah kita create tadi, yaitu pustaka_umat. Langkah selanjutnya, kita buka kembali Google, lalu kita klik di kolom pencarian, kita ketik localhost _pustaka_umat _ sesuai dengan database yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Lalu kita klik enter saja, lalu kita klik get start. Apabila tampilannya seperti ini, cara mengatasinya, kita buka desainnya, lalu kita stop,
lalu kita klik config, lalu kita klik opsi yang keempat. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita Ctrl V aja, kita klik JD, terus kita hapus awalannya saja, lalu kita pilih file, kita save, kemudian kita kembali install game, lalu kemudian kita restart, lalu kita get start lagi. Sudah bisa teman-teman, kita klik next saja, kita klik install slim, lalu kita taruh database name yang sudah kita buat tadi, yaitu pustek_umat, lalu kita ketik root untuk database username-nya, lalu kita klik next di opsi paling bawah, kemudian kita taruh password sesuai keinginan kita ya. Lalu kita next saja. Ketika muncul tampilan seperti ini, berarti slimnya sudah berhasil diinstal. Kita klik aja go to my slim. Nah, apabila udah muncul tampilan seperti ini, berarti slimnya sudah bisa kita jalankan ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan nama perpustakaan, logo perpustakaan, bibliografi, dan nama-nama anggota perpustakaan. Langsung saja kita login ke dalam aplikasi slimnya. Kita taruh username-nya tadi admin dan passwordnya yang sudah kita buat tadi, lalu kita klik login. Kemudian di sini saya akan menambahkan nama perpustakaan dan logo perpustakaan. Yang pertama kita klik di menu sistem, kemudian kita klik pada menu library name. Di sini saya ingin menamai perpustakaan saya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram. Lalu di sini saya ingin menambahkan logo perpustakaan. Kita pilih aja logo perpustakaan yang kita mau. Setelah selesai taruh logo, kita save setting aja. Lalu apabila kita ingin mengganti bahasa dari sistem ini, kita scroll ke bawah, kita pilih menu bahasa, kita ganti ke bahasa Indonesia, lalu kita scroll ke atas, kita save setting lagi. Maka di sini sudah bahasa Indonesia ya teman-teman. Kemudian di sini kita cek nama perpustakaan dan logo perpustakaannya. Nah, di sini udah muncul ya nama perpustakaan dan logo perpustakaannya yang sudah kita upload tadi. Kemudian di sini saya akan memberikan tutorial cara menambahkan bibliografi baru. Kita klik aja di opsi bibliografi, lalu kita klik di opsi tambah bibliografi baru. Setelah kita klik opsi tambah bibliografi baru, lalu kita tambahkan judul buku yang ingin kita tambahkan pada opsi judul seri. Buku yang ingin saya tambahkan berjudul Kuliah Fikih Ibadah. Kemudian kita tambahkan pengarang pada buku tersebut. Nama pengarangnya ialah Salahuddin. Setelah kita tambahkan, kita klik sisipkan dalam bibliografi. Kemudian kita klik opsi edisi.
edisi pada buku ini yaitu cetakan keempat. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita klik pada opsi ISBN. Kita ketik aja ISBN pada buku ini. Kemudian kita ketik penerbit dari buku ini, yaitu LP3IK. Kemudian tambah baru. Kemudian kita taruh tahun terbitnya, yaitu 2021. Kemudian kita ketik tempat terbit dari buku ini, yaitu Mataram. Kita tambah baru. Kemudian kita scroll ke bawah, kita taruh deskripsi fisiknya. Setelah kita ketik deskripsi fisiknya, di sini kita ketik juga klasifikasi dari buku ini, yaitu 204.1 tambah baru. Terus kita tambah subjeknya. Subjek dari buku ini yaitu pendidikan Islam. Kemudian kita klik sisipkan dalam bibliografi. Kita scroll ke bawah. Lalu di sini kita akan tambahkan sampul dari buku ini. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Sudah terisi semua ya teman-teman ya. Terus kita simpan. Nah, bukunya udah tersimpan. Kita lihat di daftar bibliografi. Nah, udah tersimpan ya teman-teman. Apabila di sini kita ingin menambahkan example dari buku ini, kita klik aja di sini. Terus kita klik something. Kita scroll ke bawah. Kita klik aja tambah example baru. Terus di sini kita taruh aja kode example-nya 0102. Kemudian kita taruh kode inventarisnya sama kayak kode example-nya 0102. Nah, lalu kita taruh tipe koleksinya textbook karena memang ini buku bacaan ya teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah, kita klik simpan. Lalu kita scroll ke atas, kita klik perbarui. Example-nya sudah ada ya. Ini ada satu example-nya. Kemudian di sini pada menu keanggotaan itu ada beberapa menu. Pertama adalah daftar anggota, tambah anggota, tipe keanggotaan, kartu anggota, export data, dan import data. Pertama sekali yang perlu kita lakukan pada menu keanggotaan Slim 9 bulan ini adalah menentukan tipe keanggotaan. Secara default sudah disediakan tipe keanggotaan standar. Jika kita butuh sesuatu yang lebih dibanding tipe keanggotaannya ini, tinggal diklik tambah tipe anggota baru pada bagian kanan atas. Kemudian isikan nama tipe keanggotaannya, saya contohkan di mahasiswa. Kemudian isikan jumlah pinjamannya. Kemudian isikan lama pinjaman dalam hari. Kemudian reservasi. Reservasi ini adalah membooking buku yang sedang dipinjam oleh anggota lain. Jika dimungkinkan, buat dimungkinkan. Jika tidak, tulis tidak. Karena ini bisa buat dimungkinkan, maka jumlah reservasi akan diisikan 2. Jadi tergantung peraturan masing-masing perpustakaan. Kemudian masa keanggotaan bisa buat 360 hari atau kurang lebih setahun. Setelah masa keanggotaannya habis, maka anggota tersebut akan ditangguhkan status keanggotaan. Kemudian kali perpanjangan ini adalah kali perpanjangan koleksi. Ini 3 kali, artinya satu eksemplar atau satu koleksi itu bisa maksimal 28 hari ada di tangan anggota. Kemudian denda per hari. Denda yang akan dikenakan jika pemustaka terlambat mengembalikan koleksi. Kemudian toleransi keterlambatan, ini dalam hari, kalau dibuat 1 maka akan diberi toleransi 1 hari, begitupun seterusnya. Setelah tipe keanggotaan yang ditentukan disimpan, kemudian ditambahkan lagi sesuai kebutuhan. Misal untuk dosen, dosen, pegawai, tambahkan lagi. Oke, setelah tipe keanggotaan ditentukan, berikutnya kita tambah anggota. Baru kita tambahkan anggota. Kita buat di sini ID anggota ini biasanya di perguruan tinggi itu saya sarankan untuk menggunakan NIM. Jika di sekolah itu menggunakan NISM. Itu unik. Jadi perpustakaan tidak perlu pusing lagi menentukan nomor untuk anggotanya. Kemudian nama anggota, kemudian tanggal lahir,
Kemudian anggota sejak ini otomatis akan disesuaikan dengan tanggal sistem atau tanggal server. Tanggal registrasi juga seperti itu. Jika mau melakukan penyesuaian atau ganti tanggal, tinggal diklik open kalender ini, sesuaikan. Berikutnya tanggal registrasi juga begitu. Kemudian berlaku hingga ini ada opsi set otomatis. Jika set otomatis, nanti dia akan ikut dengan tipe keanggotaannya ini. Jika dia mahasiswa, maka akan di set 360 hari sejak dia terdaftar. Jika tidak mau otomatis, dihilangkan centangnya, kemudian ditentukan saja sendiri di sini. Oke, institusi ini biasanya diisi dengan, saya isi dengan program studi jika perguruan tinggi. Kalau di sekolah itu diisi dengan kelas. Kemudian jenis kelamin, tentukan. Alamat ini biasanya mau kirim pemberitahuan, kirim hadiah, itu pentingnya alamat. Tapi jika tidak ada, tidak apa-apa. Kalau di pos juga begitu, ada alamat surat. Jika alamat rumah mau dibedakan dengan alamat surat. Nomor teleponnya penting, sebab jika sewaktu-waktu ada tunggakan atau ada koleksi yang belum dikembalikan, pemustaka bisa cek di nomor telepon berapa nomor teleponnya. Oke. Kemudian nomor fax. Nomor fax ini menurut saya tidak penting lagi. Kemudian nomor entitas juga tidak penting. Catatan ini adalah untuk menandai seorang pemustaka. Sebagai contoh, ada yang sudah mengembalikan koleksi tapi belum bayar denda. Ya, ini dicatat di sini. Kemudian ada opsi tunda keanggotaan. Opsi tunda keanggotaan ini kalau kita centang, maka anggota ini belum akan aktif. Tapi jika tidak, otomatis akan aktif. Berikutnya foto. Ini di browse, cari fotonya. Oke. Kemudian surel. Surel ini surat elektronik atau email. Kemudian sandi untuk login nantinya bagi anggota atau pemustaka. Jika sudah, ini tinggal disimpan. Oke. Ini dia anggotanya. Dilihat daftar anggota sudah ada satu data. Kalau mau melakukan perubahan, diklik saja gambar pensil ini dia. Oke, ini gambarnya. Berikutnya ini lihat daftar anggota, tambah anggota, ini tipe keanggotaan sudah. Berikutnya kita cetak kartunya. Anggota sudah ada di basis data, kita cetak kartunya di bagian kartu anggota. Cara mencetaknya mudah, centang saya di sini, kemudian tambah dalam antrian, oke, kemudian cetak anggota dan data terpilih. Hasilnya kurang lebih seperti ini, Oke. Kalau teman-teman mau melakukan penyesuaian terhadap kartu anggota, itu bisa dilakukan di bagian kanan atas pada bagian setelan cetak kartu anggota. Klik penyesuaian, kemudian sesuaikan apa yang perlu disesuaikan. Sebagai gambaran, secara default Slim versi berapapun tidak langsung support mencetak dengan pencetak kartu PVC atau printer khusus kartu. Kalau mau, saya rasa ada developer yang sudah bikin, atau ada teman-teman komunitas lain yang bikin, silahkan kontak. Kalau ini tipenya pakai printer biasa, kemudian nanti dilipat. Oke. Berikutnya, menu berikutnya ada export data. Export data ini adalah mengeluarkan data ke dalam format CSV. Ini contohnya. Ini adalah data anggota yang ditampilkan itu hanya satu, karena data anggota yang ada hanya satu juga. Import data juga seperti itu. Import data adalah untuk mengisikan data anggota ke dalam sistem, tapi dalam format CSV. Biasanya opsi import data ini saya gunakan untuk import anggota baru yang jumlahnya ribuan. Kalau jumlah anggotanya 10, itu diketik saja di sini manual. Tapi jika jumlahnya sudah di atas puluhan, biasanya saya import di import data. Oke, sekian video penjelasan mengenai menu keanggotaan pada Slim 9 Million. Sampai bertemu pada video selanjutnya dan semoga bermanfaat.